Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenaannya, sehingga kembali lagi kita bersekutu di dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih pada hari ini Selasa 14 Juli 2020. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya, kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas perkenan-Mu, sehingga kami bersama-sama walaupun berjumpa secara virtual, tetapi kami yakin saat kami memohon Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami, maka Tuhan pun berkenan hadir di dalam Roh Kudus-Mu, meneguhkan dan menguatkan kami, terutama di dalam kami kembali akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini dapat kami terima dengan baik. Roh Kudus menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur. Kiranya benih firman Tuhan yang jatuh di atasnya dapat berakar, bertumbuh dan berbuah. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin firman Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada hari ini adalah menjadi pelaku firman. Setiap orang tentunya memerlukan cermin untuk melihat apakah pakaian yang dia kenakan sudah rapi. Kalau ibu-ibu berdandan, tentu memerlukan cermin untuk memeriksa apakah make up-nya sudah pas atau tidak. Intinya,
cermin sangat membantu, sebab memantulkan keadaan diri seseorang sehingga dia bisa mengetahui apakah penampilannya sudah sesuai dengan keinginannya atau tidak. Rasul Yakobus dalam firman Tuhan ini menggunakan ilustrasi tentang cermin. Ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi di sini Yakobus menggunakan ilustrasi. Orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya, seperti orang yang sebentar saja mengamat-amati dirinya di depan cermin, lalu sesudah itu dia sudah lupa bagaimana rupanya. Jadi Yakobus ingin menekankan pada ayat yang ke-22. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi ini penekanan yang diajarkan oleh Yakobus, tidak hanya bagi jemaat pembacanya tetapi bagi kita semua. Yakobus mengingatkan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya menjadi pendengar saja. Ketika seseorang menjadi pelaku firman, maka firman Tuhan yang dia dengar akan membawa perubahan pada karakternya. Itu kita baca pada ayat yang ke-19 sampai 21. Di sana dikatakan tentang pengendalian amarah. Jadi firman Tuhan membentuk karakter seseorang sehingga mereka menjadi seorang yang lemah lembut, ya. Lemah lembut di dalam bahasa Yunani artinya adalah dapat menempatkan diri dengan tepat, ya, tahu kapan saatnya memang harus tegas atau marah pada tempatnya, dan tahu kapan tepatnya dia akan bersikap yang bijaksana. Nah, selanjutnya seseorang yang menjadi pelaku firman terlihat di dalam sikap yang mengekang lidah, ayat 26. Jadi dia mampu mengekang setiap perkataannya. Seorang yang menjadi pelaku firman terlihat dalam aksi nyata, mewujudkan kasih, ayat 27 dalam pembacaan ini. Yaitu mereka yang sungguh-sungguh dapat menunjukkan ibadah yang murni dengan mengunjungi yatim piatu, janda-janda, atau dengan menolong orang lain yang dalam kesusahan. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan satu-satunya standar kebenaran bagi iman dan praktek hidup Kristen. Jadi tidak cukup hanya mendengar saja. Tidak cukup hanya menjadi penonton renungan malam atau ibadah-ibadah virtual lainnya. Untuk itu, marilah kita menjadikan hati kita seperti tanah yang subur. Ketika benih firman Tuhan jatuh di atasnya, maka benih itu akan berakar kuat, bertumbuh dengan baik, dan akan menghasilkan buahnya. Firman Tuhan mengubah karakter kita, mengubah cara berpikir kita, dan kita pun dapat menjadi berkat bagi sesama dan semua. Itulah ibadah yang murni seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus dalam pembacaan kita. Mari kita menghayati firman Tuhan ini melalui pujian kita di dalam PKJ 264 ayat pertama dan ayat yang kedua. Apalah arti ibadahmu?
Kita akan bersekutu di dalam doa malam kita pada saat ini, dan juga kita dukung di dalam doa beberapa jemaat Satria Kasih yang sedang bergumul karena sakit atau juga karena usia yang sudah lanjut. Seperti Ibu Francisca Renjeng, Ibu Tabita Pedudung, Ibu Yohana Tampangalo, Oma Lihama Silamba, Nyonya Kalak Membaya, Diaken Mariana Paundanan, Bapak JS Kendek, orang tua dari Penatua Yonas Ramba, Nyonya Marta Jokoba, Ibu dari Penatua Melda Balakau, Bapak Alex Karurukan, Ibu Elizabeth Lobo, Nyonya Yosvin Lebang, Ibu Yohana Pakolo Batik. Marilah kita satukan hati kita di dalam doa. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menunjukkan ibadah yang murni ketika kami tidak hanya menjadi pendengar atau menyaksikan firman Tuhan, melainkan firman Tuhan sungguh-sungguh membawa perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kami. Semakin hari, semakin dekat dengan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini, walaupun hanya secara virtual di dalam renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami doakan ya Tuhan, situasi dunia ini, bangsa dan negara kami yang masih belum kondusif. Kami masih bergumul dan prihatin dengan penyebaran virus COVID-19. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, tidak putus-putusnya umat-Mu memohon agar Tuhan menyatakan pertolongan dan semua pergumulan ini dapat berakhir dari kehidupan manusia. Mampukanlah kami juga selaku umat beriman untuk tetap memaknai berbagai keprihatinan yang ditimbulkan oleh penyebaran virus ini. Ketika ada yang sedang bergumul dengan sakit, juga ya Tuhan, kami mengingat beberapa saudara kami yang sudah kami sebutkan nama mereka sebelumnya, ataupun juga yang tidak sempat kami sebutkan, setiap pribadi yang sedang bergumul dalam sakit. Tuhan berkenan melawat mereka, menguatkan iman, tetap memberikan semangat, memberkati perawatan, dan berkenanlah Tuhan menyatakan kesembuhan di dalam kehendak-Mu. Juga ya Tuhan, kami membawa di dalam doa kami, bagi yang bergumul karena berduka cita, berkenanlah Tuhan untuk menjadi penghibur yang sejati di dalam kehidupan mereka. Yang bergumul ya Tuhan karena dampak dari pandemi ini, sehingga harus kehilangan pekerjaan, usaha, atau mata pencarian yang semakin sulit. Untuk itu Tuhan, kami berserah kepadamu sebab kami meyakini pada Tuhanlah sumber berkat, dan kami yakin Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Anak-anak kami ya Tuhan yang kembali bersekolah, walaupun dilakukan secara online, tetap berikan semangat kepada anak-anak-Mu Tuhan, untuk tetap belajar dengan baik, dengan semangat, walaupun hanya dari rumah saja. Kami tetap memohon perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kesehatan yang baik, berkat-Mu ya Tuhan sepanjang kehidupan kami. Pada malam hari ini juga, ketika akan beristirahat, biarlah boleh beristirahat dengan tenang, esok boleh bangun dengan penuh keberkatan yang hanya daripada-Mu saja. Dengarkanlah permohonan kami, sempurnakanlah doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan malam Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Selasa 14 Juli 2020,
marilah kita sungguh-sungguh menunjukkan ibadah yang murni itu ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.